Halo guys, jumpa lagi dengan gue Hendra di sini di Gabut Talks ya. Episode ini didedikasikan buat kalian yang baru lulus kuliah ya, fresh grade belum punya pengalaman ya. Jadi pengalaman gue interview ya dengan cukup banyak fresh grade. Mereka ini sering dapat penilaian yang mungkin kurang oke dari para user ya. Ketika ditanya apa sih motivasi kalian ya, mungkin rencana karirnya apa begitu ya. Pertanyaan ini memang ditanyakan sengaja supaya mereka ini bisa tahu nih orang ini sebenarnya punya kira-kira gambaran tuh kayak gimana sih, atau mungkin mereka sudah punya cita-citanya tuh mau ngapain ya. Karena kalau orang itu sudah tahu dia mau ngapain, mungkin ada harapan kerjanya dia mungkin akan lebih semangat ya, atau mungkin dia orangnya memang lebih punya prepare terhadap suatu hal. Nah, jadi di episode kali ini tips buat kalian untuk planning nih gimana caranya yang namanya menentukan sebuah karir ya. Oke? Channel ini akan membahas mengenai rekrutmen dan karir. Klik like, share, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng agar update info-info terbaru. Oke, jadi karir path ya, perencanaan karir, jenjang karir apapun itu ya, yang ingin kita bahas hal ini adalah bagaimana kita punya gambaran, atau mungkin ini sebuah perenungan kali ya. Sebenarnya kalau buat teman-teman yang belum punya gambaran karir itu seperti apa, ada 3 poin yang paling penting. Yang pertama, kita harus tahu kita tuh maunya apa ya. Yang kedua, kita itu bisa apa, dan yang terakhir ya, kita itu sukanya dengan apa. Ketiga ini setidaknya sudah bisa membuat kita tuh lebih oke lah, lebih pede. Jadi saran saya, kalau teman-teman bingung mau bikin CV, takut interview kayak gimana, coba kenalin diri dulu ya, kenalin karir path kalian dulu, baru siap untuk menghadapi pertempuran bikin CV dan interview macam-macam itu dia. Pertama, kita akan ngomongin tentang kita itu mau cari apa ya. Pada dasarnya memang yang paling tahu mengenai diri kita ya diri kita sendiri ya. Tapi anehnya kalau pas interview ditanyain seperti ini, itu sering gagal gitu jawabnya. Nunu begitu. Nah, jadi ketika kita mau tahu kita cari apa, coba hal-hal yang paling umum dulu. Biasanya paling gampang apa sih? Uang ya. Jadi bener nggak sih kalian itu cari kerja itu demi uang ya? Apakah, coba tanyakan dalam diri ya, apakah dengan uang yang banyak kalian bisa lebih bahagia? Ada orang yang seperti ini, ada yang seperti itu, tapi pastikan itu diri kalian iya atau enggak, itu aja. Jadi jangan menilai apakah ini benar atau salah dulu, tapi jujur aja dalam diri sendiri ya. Kalau kalian merasa punya banyak uang itu sama dengan kebahagiaan, ya wes, berarti kalau gitu kejar terus satu karir, satu pekerjaan yang memang banyak uangnya ya, kayak sales misalnya, banyak insentifnya, banyak bonusnya misalnya seperti itu. Nah, itu yang dikejar begitu. Nah, kebaliknya ketika ada orang kerja, bisa nggak kerja itu dengan passion tapi justru tidak dapat kekayaan? Ini bisa aja ya, mungkin karena bisa saja sumber kekayaan itu ya bukan dari pekerjaan itu ya, bisa aja dia mungkin punya pendapatan lain ya, dia ternak lele ya, punya kos-kosan ya, macam banyak-banyak. Nah, jadi kalau memang uang yang dikejar ya berarti cari dulu nih passionnya ya, jenis pekerjaannya seperti apa nantinya. Yang kedua, kalau kalian memang mengutamakan yang namanya respect. Respect itu kayak gimana sih? Misalnya popularitas adalah sesuatu yang paling penting buat kalian. Nah, jadi ya mungkin ini nggak harus sampai jadi seleb ya, tapi popularitas ini arahnya adalah apakah pekerjaan-pekerjaan yang kalian itu sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu ketemu dengan banyak orang ya. Kalian sangat suka sekali seandainya disapa dimanapun misalnya. Nah, kalau itu memang suka, ya lakukan begitu, kejar begitu ya. Atau kalian orang yang mungkin suka dengan pekerjaan yang wah effect. Wah effect itu kayak gimana sih? Misalnya jalan nih, ada tetangga lewat gitu, mas mau kemana nih, kerja di mana gitu. Oh, saya kerjanya di perusahaan A. Wah hebat ya. Nah, cukup gitu aja udah seneng gitu misalnya. Nah, jadi itu bisa jadi gambaran buat teman-teman cari kerjanya seperti apa gitu. Jadi ini lebih ke setting pekerjaannya ya. Nah, yang ketiga, kita bicara mau cari kerja yang seperti apa. Mungkin kalian suka dengan jenis pekerjaan yang cukup balance ya. Ya, kita sebut dengan work life balance, seperti jam 9 atau jam 5 misalnya. Karena cukup 8 jam kerja sudah bisa ngumpul dengan keluarga, main-main, happy-happy, weekend bisa kumpul keluarga. Kalau kalian merasa itu sudah cukup, ya nggak apa-apa juga. Ya, ini kan kita bicara mengenai kita tuh mau cari kerja yang seperti apa. Nah, selanjutnya yang ingin kita ketahui adalah kita itu bisa apa. Nah, ada banyak teori ya, kalau mungkin kita bicara mengenai bakat juga, karena kalau bakat itu kan sesuatu yang kita kuasai ya, cuma sayangnya berbakat belum tentu berminat ya, nanti kita akan bahas juga. Tapi dalam konteks ini, kebisaan kalian itu yang mengantarkan kalian pada yang namanya karir ya. Ada banyak kebisaan yang bisa kalian lakukan, mungkin boleh diambil atau boleh disadari ya. Misalnya orang yang pandai dalam pekerjaan berkaitan dengan perhitungan ya. Kalau kalian suka dengan namanya analisa data ya, suka ngeliat
Excel ya, tabel-tabel gitu, mata nggak keriting ya misalnya. Nah ini berarti kalian punya satu kebiasaan yang namanya mungkin berhitung itu mungkin cocok ya, analis ya, finance ya, accounting ya, aduh macam-macam banyak pekerjaan yang berkaitan dengan hitung-berhitung. Nah udah kejar aja posisi yang seperti itu begitu. Atau mungkin bisa juga kalau kalian merasa mungkin punya kekuatan dalam hal bidang tulis menulis, komunikasi ya, nggak mesti harus menjadi sastrawan dalam arti suka puisi, suka sastra begitu, nggak harus seperti itu, karena sekarang banyak pekerjaan yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi. Contohnya bagaimana kita menghadirkan komunikasi yang efektif di dalam organisasi atau saat melakukan negosiasi ya, ini kan butuh komunikasi yang efektif juga begitu. Nah ini mungkin cocok buat teman-teman yang memang hobinya ngomong, bukan dan juga nulis ya, namanya WTS, writer, trainer, speaker misalnya. Nah itu juga bisa menjadi contoh rencana karir buat teman-teman semua. Nah ada juga mungkin punya skill yang berkaitan dengan dunia kreatif. Dunia kreatif itu nggak selalu tentang dunia seni, tentang gambar, tentang memahat, melukis, nggak mesti seperti itu. Meskipun kalau itu iya ya, itu teman-teman harus jalani nih, karena ini memang sebuah anugerah kan. Tapi sekarang ini kreativitas tuh bentuknya bisa dengan namanya problem solver ya. Jadi kalau dalam organisasi, mungkin setiap masalah organisasi selalu ada orang yang bisa memecahkan masalahnya. Ini bagian dari bagaimana kita menemukan sisi kreatif begitu ya. Ketika kita merasa ya kita bisa menjadi problem solver ya, mungkin ada posisi-posisi yang sifatnya cukup menantang ya, karena memang kelihatannya ada satu masalah dalam organisasi, ambil ya, karena itu memang menjadi itu rezeki kalian, mungkin seperti itu gitu. Atau memiliki kemampuan interpersonal skill, dan sukanya membaca orang gitu ya, orangnya jalannya kayaknya agak cepat nih, mungkin dia ngomongnya mungkin cepat juga, dan kayaknya nah, macam-macam orang yang kayak gitu. Ini kalau kalian suka membaca orang kayak gitu, ada juga ya, mungkin posisi kayak HR contohnya kayak gitu kan. Atau mungkin ya punya sisi leadership khusus begitu, suka ngatur orang, setiap ngatur acara selalu bagus ya, jadi IO misalnya. Nah ini kemampuan bisa mengatur orang itu juga sebuah anugerah. Nah jadi coba ingat lagi, saya tuh lebih bisa melakukan sesuatu kok hasilnya lebih bagus. Nah itu namanya kita tahu nih kita bisanya apa. Nah sebaliknya yaitu kita harus tahu apa yang kita sukain, alias minat, sesuatu yang kita kerjakan kok rasanya fun. Jadi indikatornya pokoknya itu happy, nggak bikin kita sedih ya, galau-galau klub ya. Itu namanya kita tahu berarti apa yang kita suka. Ini namanya minat. Nah, jadi kalau kita untuk mengetahui minat ini ada beberapa aspek yang biasanya dilakukan, mungkin dari sisi aspek hubungan sosial nih. Misalnya kita cenderung lebih suka kerja dengan teamwork atau mungkin secara indie ya. Indie bukan anak band, tapi ini memang kerja sendiri gitu, individual kontributor ya. Kalau kalian mungkin merasa ya mungkin ada istilah teamwork is the best ya, atau mungkin kalian ketika melakukan sesuatu butuh kesepakatan orang lain dan mungkin suka memanage ekspektasi atau emosionalnya tim ya. Kalian suka mensupport ya bagaimana tim tersebut kok bisa berjalan dengan efektif ya. Ini mungkin ada cikal bakal kalian punya minat di bidang teamwork ya. Tapi sebaliknya kalau aspek-aspek yang tadi itu nggak ada ya, jangan-jangan memang kalian merasa orang yang individual ya. Ini bukan jelek, karena sekarang sudah banyak juga karir path ya atau jenjang karir terbuka buat orang-orang individual kontributor. Jadi kalau dulu orang mengira kalau mau karirnya tinggi harus jadi manajer, nggak juga. Sekarang bisa kita melakukan secara individual, tapi skill kita luar biasa dan itu dibutuhkan di sebuah profesi atau organisasi saat ini. Nah, kemudian yang kedua adalah dari sisi produktivitas. Jadi kalau kita tahu kita memiliki minat dalam produktivitas seperti apa sih, contohnya kalian tuh suka membuat atau memaintain, suka create atau maintain. Nah ini jadi contohnya misalnya nih, kalau kita kan contoh apa ya sederhananya, ketika kita misalnya mengerjakan menggambar ya, mendesain ya, atau mungkin memasak ya, ini mungkin sesuatu hal yang sifatnya produktif ya, membuat sesuatu dibanding teman-teman mungkin membuat menservis ya, atau mungkin memperbaiki sesuatu ya. Nah ini namanya memaintain. Nggak semua orang cocok di dua hal tersebut ya, ada yang cocok bisa, tapi kalian bisa melakukan pemilihan enaknya mana ya, merawat atau menciptakan nih. Merawat itu atau memelihara belum tentu juga hal yang jelek ya, nggak cuan juga, enggak juga ya. Contohnya kayak dokter bedah misalnya, ya kan memaintain, memelihara orang, loh, gajinya gede banget. Jadi nggak mesti ini ujung-ujungnya gajinya lebih gede mana nih, memproduksi atau memaintain. Dua-duanya sama-sama punya peluang kalau kalian bisa memberikan yang terbaik. Nah, tapi kata kuncinya adalah ingat-ingat lagi,
apa yang paling fun ya ketika kalian mengerjakan sesuatu itu tadi tuh, meng-create atau memaintain. Nah, yang terakhir adalah mengenai aspek leadership. Kalian tuh lebih suka dipimpin atau memimpin ya. Jadi ketika merasa bertanggung jawab dengan orang lain itu lebih disukain ya. Jadi ada teman yang mungkin secara kinerja ada masalah dan kalian peduli dengan kinerjanya supaya mereka itu bisa menunjukkan kinerja terbaik buat tim. Nah, ini mungkin cocok nih pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan leadership ya. Leadership nggak harus teman-teman langsung menjadi pemimpin. Ketika kita berada dalam tim, kemudian kita berkontribusi terhadap lancarnya sebuah organisasi, ini juga cikal bakal dari sebuah kepemimpinan kan. Nah, jadi apalagi kalau teman-teman yang masih merintis dalam karir yang baru sebagai fresh grad ini kan. Atau ya kalian adalah si orangnya ya, yang penting beres kerjaannya. Ini mungkin kalian tidak mengutamakan yang namanya terlalu teamwork ya, tapi ketika kerjaan itu di-assign dan beres, ya teman-teman mendapatkan satu kredit yang maksimal gitu. Nah, ini yang teman-teman harus pahami bahwa ketika kita tahu apa yang kita sukain, apa yang kita bisa dan apa yang kita mau ya, di sini teman-teman sudah bisa menyebut namanya career path. Nah, jadi jangan khawatir lagi, jangan ragu lagi kalau udah ditanya ya apa motivasi kalian, apa cita-cita kalian, ceritain aja ya mengenai apa yang kalian inginkan. Dan ini sangat subjektif, boleh tanpa harus ada orang lain membantah, menolak, mengkritisi, karena kalian sendiri yang memutuskan. Oke? Jadi coba terus ya semua kesempatan karir yang ada. Good luck. Thank you udah watching. Ciao. Terima kasih sudah nonton Gabut Talk. Klik like, share, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan update info terbaru video mengenai rekrutmen dan karir. Ciao.